Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa bersama saya, Frater Rio Sakbal, dalam Renungan Harian edisi Minggu 19 Maret 2023, hari Minggu Prapaskah yang keempat, Minggu Letare atau Minggu Sukacita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini mengisahkan tentang peristiwa Yesus yang menyembuhkan seorang yang buta sejak lahir. Ketika dalam perjalanan Yesus bersama dengan para murid, tanpa diminta, Yesus menyembuhkan seorang yang buta. Orang itu tanpa meminta Yesus untuk menyembuhkannya, Yesus langsung pergi dan mendekati dia. Yesus meludahi ke tanah, kemudian Yesus mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang yang buta tersebut. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia untuk pergi membasuh dirinya di kolam Siloam. Sesudah ia kembali dari sana, ternyata ia yang tadinya buta akhirnya bisa melihat kembali. Ia yang tadinya sakit akhirnya bisa menjadi sembuh. Namun menjadi persoalan, yakni orang Farisi dan pemimpin bangsa Yahudi tidak menyetujui hal tersebut. Karena peristiwa Yesus menyembuhkan seorang yang buta ini tepat pada hari Sabat. Dengan demikian, bagi orang Farisi dan pemimpin Yahudi, peristiwa yang dilakukan oleh Yesus itu melanggar aturan hari Sabat. Sebagian orang Farisi mengatakan bahwa Yesus itu bukan datang dari Allah karena ia tidak menjaga hari Sabat itu, melainkan ia melanggar aturan hari Sabat itu sendiri. Tetapi yang menarik dalam Injil hari ini yakni jawaban orang yang buta tersebut ketika ia diperhadapkan dengan orang Farisi dan pemimpin bangsa. Apa jawaban dia? Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sekalipun ia diperhadapkan dengan begitu banyak orang Farisi, sekalipun ia diperhadapkan dengan pemimpin bangsa Yahudi, tapi ia tetap percaya akan Yesus. Ia mengatakan bahwa entah orang itu berdosa atau tidak berdosa, ia adalah nabi. Dalam keadaan mendesak sekalipun, dalam keadaan takut sekalipun, orang itu tidak pernah merasa bahwa Yesus itu meninggalkan dia. Dengan demikian, ia tetap percaya bahwa Yesuslah yang menyembuhkan dia. Ia percaya bahwa Yesus itu adalah nabi. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mengetahui bahwa orang itu diusir, orang itu ditolak dalam lingkungannya karena saking percayanya orang itu kepada Yesus, ketika Yesus mengetahui itu, ia tidak meninggalkan orang itu, melainkan Yesus berusaha mencari orang itu. Dan ketika ia menemukan orang itu, ia memberi kekuatan, ia memberi penguatan kepada orang. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, terkadang dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mudah percaya. Kita tidak mudah percaya kepada sesama kita, maupun kita tidak mudah percaya akan kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak sadar akan kasih Allah yang senantiasa menyertai hidup kita setiap hari. Kita mempertanyakan karya Allah dalam kehidupan kita sendiri. Mata hati kita tertutup akan kasih dan karya Allah dalam kehidupan, dalam segala aktivitas keseharian. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini akhirnya menghantar kita pada cara pandang bahwa Tuhan itu
tidak adil. Kita terkadang berlaku seperti orang Farisi yang walaupun mendengarkan sampai melihat langsung karya Allah melalui Yesus Kristus, namun tidak percaya. Kita terkadang menjauhkan diri dari sikap seperti orang yang tadinya buta. Sekalipun waktu ia masih buta, namun ia tetap percaya akan Yesus Kristus. Sampai ketika ia sudah disembuhkan dan berhadapan dengan persoalan yang begitu besar, sampai akhirnya ia ditolak, sekalipun ia tetap percaya kepada Yesus Kristus. Terkadang kita jauh dari cara pikir seperti itu. Dengan demikian, Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, melalui Injil hari ini kita semua diajak untuk bersikap seperti orang buta tersebut. Sekalipun ia belum bisa melihat, namun ia sudah percaya akan Yesus Kristus. Dan ketika ia dalam masalah sekalipun, ia masih tetap percaya kepada Yesus Kristus. Ketika kita dalam cara pikir, dalam kebiasaan, cara hidup seperti orang buta tersebut, maka kita akan selalu berada dalam kasih dan karya Allah. Ia mungkin buta secara jasmani, tetapi mata hati rohaninya tidak buta untuk melihat karya dan kasih Allah dalam kehidupan orang buta itu. Begitupun kehidupan kita. Marilah kita berusaha membuka mata hati kita untuk melihat kasih, melihat karya Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekalipun kita dalam cobaan, kita dalam persoalan hidup kita masing-masing. Sekalipun dalam percobaan, sekalipun kita dalam masalah, sekalipun kita dalam persoalan keluarga, persoalan pribadi kita masing-masing, namun kita diajak untuk tetap bersikap seperti orang yang buta tadi, tetap percaya pada Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan tidak pernah membiarkan kita seperti peristiwa Yesus dan orang buta tadi. Ketika orang buta ditolak, ketika orang buta diusir pergi keluar dari lingkungan tempat ia tinggal, namun Yesus berusaha untuk mencari. Kita pun demikian. Ketika kita percaya kepada Dia, kita tidak akan ditinggalkan. Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Ia selalu menemani hidup kita. Ia selalu ada untuk melindungi segala aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Tuhan tidak pernah menutup mata bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, semoga kita sekalian dalam keadaan apapun kita selalu percaya kepada Tuhan. Kita jangan berpendapat bahwa Tuhan itu tidak adil atau lain sebagainya, melainkan kita tetap yakin dan percaya kepada Dia. Dan semoga di minggu sukacita ini, semoga sukacita dari Tuhan selalu dan senantiasa menyertai hidup kita, menyertai kehidupan seluruh keluarga kita, menyertai semua aktivitas tugas pekerjaan kita sekalian. Semoga rahmat Tuhan menolong dan membantu kita. Amin.